Dinamisasi via binatang. Sebuah esai Mahbub Junaidi. Mulanya saya kira cuma hippie, beatnik, the new life saja yang dijuluki orang subkultur. Belakangan saya diberitahu lewat tulisan Abdurrahman Wahid Hashim yang dimuat di Kompas 11 Maret 72 bahwa pesantren juga suatu profil subkultur. Terserah bagaimana baiknya sajalah. Subkultur yang namanya pesantren ini sekarang sedang jadi bulan-bulanan Menteri Agama, Profesor Dr. Mukti Ali. Segera sesudah Menteri Agama membabat eksponen-eksponen penting di departemennya dan menggantinya dengan orang-orang yang diduga lebih cocok. Kerlingan mata bergeser ke pesantren. Apakah gerangan salah pesantren? Salah sih tidak, cuma kurang. Sebagai muslim modernisator, apalagi sekaligus kedudukan Menteri Agama, Mukti Ali tentu tidak ingin modern sendirian, karena toh tidak akan banyak faedahnya. Menjadi modern bukan tujuan avanturir, maka dengan mekanisme departemen yang ada padanya, pilihan jatuh pada pesantren. Pesantren harus modern, dinamik, supaya tidak terjajar meningkapi kiprahnya pembangunan. Lebih dari itu, pesantren jangan jadi penghambat. Jangan jadi seteru pembangunan yang naik darah. Jangan malas, lamban, ataupun kikuk. Bagaimana caranya? Modernisasi adalah urusan yang hampir-hampir tidak ada ujungnya. Sebab apa saja sebetulnya terbuka untuk dimodernisasi. Mulai dari struktur politik, hukum, penagihan pajak, menakuti-nakuti maling, atau cara merekat perangko. Begitu pula halnya tentu dengan pesantren. Asal ongkos cukup, pintu perubahan menganga lebar. Mau dipasang diesel, pakai kursi puter, sirine, atau apa saja bisa. Kurikulum bisa diatur. Berani bertaruh, tak seorang pun akan menyongsong gagasan modernisasi itu sambil mengajukan golok. Asal paham lubang-lubangnya, tak ada yang perlu dikhawatirkan. Kiai-kiai yang seangker apapun adalah manusia seperti kita-kita. Tak terkecuali redaktur majalah berita ini. Jangan dibilang lagi-lagi santri-santrinya. Sifat manusiawinya fleksibel. Naga-naganya, pintu masuk yang dipilih Mukti Ali dalam rangka menjelmakan cita-citanya yang agung adalah peternakan. Untuk tingkat permulaan, tentu digunakan binatang piaraan yang sudah populer. Semisal ayam negeri, entah jenis Leghorn, Minorca, Barnevelder, Orpington, atau sukses. Pokoknya ayam. Di beberapa pesantren, berdasarkan situasi-situasi disingkat sikon, mungkin para ayam piaraan itu ditemani keluarga unggas lainnya, seperti bebek. Bukan mustahil, pada tahap berikutnya terjadi peningkatan kualitatif dengan peternakan binatang berkaki 4, atau yang tak berkaki sama sekali, misalnya ikan. Asal prinsip-prinsipnya sudah diletakkan, variasinya soal gampang. Bahkan, jenis binatang yang kepalang tanggung, ayam bukan, burung pun bukan, seperti puyuh bisa juga dijadikan anjir-anjir jangka agak panjangan. Apa sebab para santri itu diperkenalkan dengan pergaulan binatang ternak? Mereka tentu sudah pernah melihat ayam atau memegangnya, bahkan memakannya sekali. Bahkan juga mungkin pernah memeliharanya 1-2 ekor. Soalnya bukan itu, soalnya adalah menggiring mereka untuk berproduksi. Selama ini rata-rata orang, khususnya Menteri Agama, memandang pesantren itu ibarat gugusan besar para konsumen. Pemakan protein hewani maupun nabati, sonder ikut menghasilkan. Status begini tidak dikehendaki, bukan cuma mulut yang mesti bekerja, tetapi juga tangan. Kerja mesti dikuduskan, mereka akan disulap dari konsumen menjadi produsen. Tanpa harus mengubah sifat pesantren sebagai balai rohani, binatang piaraan dimasukkan ke sana sebagai sarana dinamisasi. Kalau mau lebih tenang sedikit, sebenarnya patut ditanyakan, kenapa para siswa santri saja yang dicap sebagai konsumen murni, sedangkan siswa-siswa perguruan umum termasuk mahasiswa tidak? Belum pernah terdengar mereka itu disindir sebagai pihak yang kerjanya cuma tidur, bangun, makan, berak. Kalau asal konsumen-konsumenan, apalah bedanya? Mereka adalah
peludes yang cekatan dari hasil mata pencarian bapaknya. Mereka bukan produsen dalam arti yang sebenar-benarnya. Namun, tak pernah Menteri Masyuri berkesimpulan sebaiknya dikirim anak-anak ayam atau kambing ke pekarangan sekolah untuk memperoleh perawatan dan pengembangbiakan yang hasilnya bisa dilego ke pasar oleh Dewan Guru di bawah pengawasan orang tua murid. Umpama saja Mukti Ali seorang ekonom berkualitas penuh, di samping keahliannya yang langka di bidang urusan banding-membanding agama di dunia ini, pastilah dia melihat kehidupan kita ini secara terbalik sungsang dengan John Kenneth Galbraith, orang Harvard yang pernah ditunjuk Presiden Kennedy jadi dubes AS di India, penulis buku laris The Affluent Society. Kalau Galbraith merangsang kalangan ekonomi makmur untuk mencampurkan kegiatan-kegiatannya dalam apresiasi sosial, moral, dan aspek-aspek estetika, Mukti Ali sedang merangsang kalangan rohaniah untuk mencemplungkan juga sebelah kakinya ke urusan ekonomi produksi. Kalau John Kenneth Galbraith menuding ekonom Inggris John Maynard Keynes karena yang belakangan ini terlalu gila pajak dan gila moneter, Mukti Ali lebih aman karena tidak seorang pun yang merasa ditentangnya. Biarpun boleh jadi ada 1-2 orang yang tersenyum-senyum mendengar usulnya menerjunkan binatang piaraan ke pekarangan pesantren, namun tidak ada orang yang mengkritiknya terang-terangan. Soalnya memang tidak ada urgensinya. Sepanjang menyangkut pesantren, orang harus banyak memahami. Sebenarnya, mengajak pesantren untuk tercebur ke dalam soal-soal duniawi tidaklah sesusah yang diduga orang. Mereka itu sebetulnya orang-orang praktis belaka pada dasarnya, lebih-lebih pengasuhnya. Di mana saja, kapan saja, pesantren perlu ongkos hidup. Tak bedanya dengan balai pertemuan atau rumah sakit. Bukan saja perlu, tapi kalau bisa jumlahnya terus meningkat. Itu sebabnya tak pernah kedengaran ada pesantren yang menolak pemberian Presiden Soeharto. Yang kedengaran malah sebaliknya. Yang kelupaan berusaha tidak kelupaan lagi pada fase berikutnya. Satu-satunya kesulitan yang mungkin dihadapi Mukti Ali adalah menderasnya permintaan-permintaan akan bibit ayam atau anak bebek atau mesin penetas atau sulfamezatin untuk memberantas penyakit zoonosis pada ayam atau ongkos-ongkos operasi produksi. Cara mengatasinya sudah tentu dengan memperbanyak dana, sebab modernisasi perlu ongkos. Jadi, bukannya kesulitan menghadapi mereka yang menolak pembangunan atau menghardik modernisasi, atau tukang-tukang pukul tradisi yang kepala batu yang tidak menerima perubahan apapun. Insya Allah, mereka tidak akan muncul, sebab memang tak akan pernah ada semuanya itu. Tempo 26 Maret 1972.